parpol yang menawarkan ke saya juga sebenarnya tidak terlalu mensupport apa yang saya programkan. Karena mungkin kan isu yang saya bawakan adalah isu tentang perlindungan karya cipta, ya, kemudian penyelamatan seniman dan juga penghidupan yang layak terhadap industri musik Indonesia. Jadi mungkin ya isu ini kan bukan isu yang besar dalam arti isu yang banyak dibahas. Tapi kalau ini bisa diselamatkan, ini adalah menolong banyak orang, termasuk seniman-seniman yang dan itu menjadi keresahan Mas Bade selama ini. sangat resah. Nah Mas, sampai akhirnya klik gitu untuk di 2024. Ya. Kenapa nggak maksudnya dari 2019 maksudnya Selain alasan ibu tadi ya? ibu gitu. Jadi sebenarnya gini, di akhir tahun 2022 juga saya pernah dihubungi juga oleh salah satu parpol. Lagi-lagi saya tawarkan konsep pemikiran saya, itu tidak ada kabar berita, ya tidak ada info-info lebih lanjut. Tiba-tiba saya sudah nggak mau lagi. Jadi ibaratnya ya udahlah, kalau memang saya tidak punya jalur untuk memajukan program ini, akhirnya saya memutuskan ya udah saya bergerak dari luar saja. Tapi pada saat akhir 2022 teman-teman PSI memberikan saya kesempatan dan meminta saya untuk maju di DPR RI. Saya langsung bilang bahwa program saya adalah spesifik untuk perlindungan karya cipta, memajukan musisi dan membentuk lembaga bantuan hukum untuk seniman dan musisi. Nah, akhirnya mereka mau support dan mereka mau berjuang bersama. Jadi saya pikir saya tidak mencari kendaraan politik, tapi saya mencari rumah untuk berjuang. Nah, PSI menyediakan hati, menyediakan waktu dan tenaga untuk menjadi rumah perjuangan buat saya. Kesiapan mental sendiri gimana? Ya. Artinya kan ini udah mendekati gitu. Iya. Sejauh ini gimana? Ya, saya sudah siap sih. Saya sudah siap secara jasmani, secara rohani, saya sudah siap karena saya yakin dan percaya bahwa saya punya niat baik untuk pertama menolong banyak teman-teman saya yang resah dan tidak punya kesempatan untuk bersuara. Ada yang takut, ada yang nggak mau ribet, ya, ada yang mereka resah tapi mereka udah bodoh amat, ya. Nah, saya sedih aja melihat keadaan ini. Daripada saya harus berkuar-kuar di sosial media, saya memberanikan diri maju dengan konsep yang jelas dan perjuangan yang jelas. Karena salah satu cara untuk merubah kebijakan adalah kita harus masuk di dalam sistem, ya. Karena kalau kita hanya berkuar-kuar di luar, bukannya tidak bisa, tapi kebijakan itu harus ditentukan oleh regulator. Nah, kita harus masuk dalam regulator itu jika dipercaya oleh rakyat, dan kita harus memberikan warna baru di parlemen. Kenapa saya bilang seniman harus banyak di parlemen? Karena itu yang bisa menolong seniman-seniman juga di Indonesia. Bukan hanya ramai, tapi bisa bersuara juga di parlemen. Nah, itu yang saya harapkan dari teman-teman seniman yang mencalonkan diri, supaya ketika sudah di parlemen bukan hanya diam tapi berbicara dan bersuara untuk kepentingan seniman. Mas dapil mana Mas kalau boleh tahu Mas? Kota Bekasi dan Kota Depok. Mas ini respon seniman maksudnya yang mensupport Mas Bade gitu untuk memperjuangkan hak cipta selama ini. Ya. Ketika tahu Mas Bade maju untuk DPR RI, seperti apa responnya Mas? Ya, responnya macam-macam lah. Responnya ada yang kaget, wah bener nih deh lo ini memberanikan diri nih. Kedua ada juga responnya yang sangat-sangat mendukung, mensupport, ya memang harus begitu jalannya. Dan yang ketiga ya biasalah, semua kan ada pro dan kontra. Ya. Ya, jadi saya menganggap itu adalah hal biasa. Tapi ketika kita sudah punya niat baik, ditambah juga dengan literasi yang cukup dengan program kita, saya rasa semua orang punya hak yang sama untuk duduk di pemerintahan. Yang kontranya seperti apa Mas? Kalau boleh tahu? Ya, kontranya kan karena tidak terbiasa dengan dunia politik. Ya kan, mungkin politik bagi mereka adalah ya tanda kutip banyak hal-hal yang nggak benar, banyak hal yang kotor. Sebenarnya kan yang membuat seperti itu kan oknum, bukan dunia politiknya, tapi ya politisinya yang memang ya oknum-oknum politisi yang memang tidak bekerja dengan baik, sehingga itu menjadi presiden buruk bagi banyak orang. Mas setelah memutuskan sendiri bagaimana Pak? Apakah dengan masuk ke politik, Bang Bade tetap musiknya tetap berjalan kan? Saya sampai hari ini masih bermain musik, masih bikin lagu. Saya lagi menyiapkan tim song untuk kejuaraan dunia di Bali yang Indonesia merupakan tuan rumah. Saya juga sedang memproduksi juga, gitu kan. Sambil saya memang menjalankan kewajiban saya untuk bersosialisasi. Saya kemarin belusukan di pasar, habis saya belusukan di pasar, saya ke studio, saya bikin lagu. Jadi ya seorang Bade tidak bisa meninggalkan musik. Nanti kalau misalkan saya duduk di parlemen, ya saya tetap bikin lagu. Cuma mungkin beda. Saya nggak terlalu bisa punya waktu untuk mensupervisi aja. Saya kasih ke teman-teman saya yang lain untuk menjadi tim supervisi. Gitu aja. Mas Bade kan belum Kota Bekasi dan Kota Depok.
Ya. Jadi gini, kalau bicara masalah permasalahan sesuai dengan program saya sudah masuk ke kantong-kantong seniman di Bekasi. Saya bicara sama mereka kebutuhan mereka apa, terus mereka ternyata di Bekasi pun belum ada taman yang memang diperuntukkan untuk seniman. Ada taman-taman kota, tapi memang masih diperuntukkan untuk umum. Nah, saya bilang sama mereka bahwa ya kita harus mendorong bahwa sebuah kota harus punya taman kota yang memang ditujukan salah satunya untuk berkreativitas secara seni. Kalau teman-teman lihat industri musisi jalanan, mereka masih ada di lampu merah, mereka bahkan dalam tanda kutip mereka juga bisa dikategorikan sebagai pengemis juga, padahal mereka punya bakat. Nah, saya mau mendorong, kemarin saya datang ke Bekasi, saya kumpulin banyak seniman, kita perform, ya kita bisa cari pendapatan dari situ, tapi dengan sesuatu yang terarah. Ya mereka bukan lagi industri yang bisa dinyinyirin orang, atau mungkin kalau ketemu pengamen maaf gitu, nggak kayak gitu lagi gitu kan. Mereka akan menghargai kalau mereka bisa nyanyi, mereka punya karya. Itu satu. Yang kedua, pendidikan. Saya rasa pendidikan dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, seniman-seniman ini juga kurang terdidik juga untuk memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengetahuan hukum yang benar. Nah, itu juga kita dorong. Dan yang ketiga, kesehatan. Ya, seniman kan juga kerja dari pagi sampai pagi lagi, kesehatan nggak dipikirin, ya kan? BPJS bolong-bolong, gitu kan? Nah, jadi itu yang harus didorong juga. Jadi memang masalah-masalahnya yang sudah saya survei seperti itu. Mas Badai kan sebelumnya sempat Mas Badai masuk ke dalam kelompok pejuang hak cipta nih sama Dani, sama Once, sama yang lain-lain, dan ternyata mereka juga nyalek juga nih, maju juga di DPR. Itu emang janjian atau seperti apa? Atau banyak sharing nggak sih? Atau banyak sharing nggak sih sama mereka? Nggak pernah. Karena kan sebenarnya pencalonan ini kan sifatnya personal semua kan. Jadi diminta juga secara personal. Saya juga nggak pernah cari tahu, siapa yang nyalek. Tiba-tiba kan ada masuk apa tuh? Ya. Bursa caleg ya, dari partai ini. Ya, saya baru tahu dari situ aja. Nah, Mas kan Dani, Once, Marcel juga nyalek juga nih, maksudnya lewat partai yang berbeda. Dan mereka musisi yang juga berjuang juga sama Mas Badai gitu tentang hak cipta. Mungkin ini jadi sinyal baru nggak sih bahwa ini bakalan menjadi kesejahteraan juga buat musisi untuk mereka, untuk abang berjuangin. Iya, saya justru merasa lebih senang karena kesadaran seniman tuh sekarang lagi tinggi-tingginya, ya kan? Mereka semakin banyak seniman yang punya tujuan yang benar, tujuan yang baik untuk memajukan ekosistem musik. Saya lebih senang karena powernya akan semakin kuat. Makanya saya tadi bilang harus banyak seniman di parlemen, bukan hanya banyak doang, tapi ya bersuara untuk hal-hal yang memang mendukung kebijakan publik. Akan meneruskan program Mas Ana untuk undang-undang permusikan. Kalau untuk membuat, misalkan lolos nanti, ya untuk membuat undang-undang permusikan, saya mungkin belum ke sana fokusnya. Saya masih fokus kepada undang-undang hak cipta yang perlu banyak direvisi.